Tukang ojek kayak lo berani-beraninya deketin pacar gua. Saya cuma nganter orderan, Pak. Bohong sayang. Dia tadi pegang-pegang anuku. Sekali lagi lo godain pacar gua, lo bakal pulang sisa nama doang lo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, seorang pria yang bekerja sebagai tukang ojek online. Demi memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari, ia tinggal di sebuah kos sempit di sudut kota. Hari itu, saat ia sedang bekerja mengantarkan sebuah pesanan makanan. Ia tak tahu kalau pesanan itu dari mantan istrinya, seorang wanita yang setahun lalu membuatnya hancur dan meninggalkannya demi gaya hidup mewah. Saat ia tepat berada di depan mantan istrinya dengan membawa pesanan tersebut, ia disambut oleh hinaan dan tatapan merendahkan oleh mantan istrinya, yang saat itu sedang bersama pacar barunya. Seorang pria sombong yang berprofesi sebagai polisi muda. Pria tukang ojek itu difitnah oleh mantan istrinya, hingga membuat polisi muda itu marah lalu menendangnya tanpa belas kasihan. Ia terjatuh. Pesanan makanan itu tumpah berserakan, dan ia ditertawakan oleh mantan istrinya bersama pacar barunya. Namun 2 bulan sejak kejadian tersebut, pria tukang ojek itu membuat mantan istrinya serta pacarnya tertunduk memohon ampun. Atas kesaksian darinya tentang sebuah skandal pungli surat izin mengemudi, yang tiba-tiba menyeret pacar baru mantan istrinya tersebut. Sahabat semuanya, sebelum kita mulai cerita ini, mari tuliskan di komentar dari mana saja sahabat menonton cerita ini. Semoga yang subscribe channel Sudut Hikmah, kami doakan semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan segala hajat dunia akhirat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Raka duduk di tepi ranjang besi yang sudah berderit setiap kali digerakkan. Ruangan kos itu sempit, hanya cukup untuk 1 orang, 1 lemari plastik retak, dan sebuah kipas tua yang berputar lambat di sudut langit-langit. Dindingnya kusam, bekas paku terlihat di sana-sini. Seolah pernah ada banyak harapan yang digantung lalu dicabut paksa. Pagi itu matahari sudah naik. Namun cahaya yang masuk hanya sepotong kecil dari jendela sempit berjeruji. Raka mengenakan jaket hijau yang warnanya mulai pudar. Helm ia pegang, bukan karena ingin langsung berangkat, melainkan karena ia sering terdiam seperti itu, menatap benda yang menjadi saksi hidupnya sekarang. Setahun lalu, hidupnya sangat berbeda. Ia masih memiliki rumah kecil yang meski sederhana, selalu hangat. Ada tawa, ada suara piring beradu, ada seseorang yang dulu ia panggil istri, Mira. Perceraian itu datang tanpa pertengkaran besar, tanpa teriakan panjang. Datangnya justru dingin. Mira menatapnya dengan wajah datar sambil berkata bahwa ia lelah hidup sederhana. Ia ingin hidup enak, ingin jalan-jalan, ingin diperlakukan seperti wanita lain yang ia lihat di media sosial. Aku capek hidup begini. Aku pengen lebih. Kalimat itu menempel di kepala Raka sampai hari ini. Ia tidak melawan, bukan karena tidak cinta, melainkan karena ia tahu, cinta yang dipaksakan hanya akan melahirkan luka yang lebih dalam. Ia menandatangani surat cerai dengan tangan gemetar. Sejak hari itu, Mira pergi, dan Raka kehilangan segalanya. Pekerjaan kantoran yang dulu ia tekuni tidak bertahan lama. Tekanan hidup memaksanya memilih jalan lain, menjadi tukang ojek online. Bekerja dari pagi sampai malam, menerima apapun order yang masuk, selama dapur kosnya masih bisa berasap. Hari-hari Raka berjalan dalam keheningan. Bangun pagi, mandi dengan air dingin, menyalakan ponsel, menunggu notifikasi order. Tidak ada yang ia harapkan selain cukup makan dan bisa bertahan sampai esok hari. Namun yang paling berat bukanlah lapar atau lelah. Yang paling berat adalah rasa rendah diri. Setiap kali ia mengantar penumpang ke perumahan mewah,
ke kafe mahal, atau ke apartemen tinggi, hatinya seperti diremas. Ia melihat dunia yang dulu ingin dikejar Mira. Dunia yang menelannya hidup-hidup. Pagi itu, ponselnya bergetar. Satu order masuk. Pesanan makanan jarak menengah. Tarifnya lumayan. Raka menatap layar tanpa curiga. Nama pemesan tertera jelas. Mira. Dadanya langsung sesak. Tangannya berhenti bergerak. Helm yang sedari tadi ia pegang hampir terjatuh. Untuk sesaat, ia berpikir menolak. Mengabaikan. Membiarkan order itu hilang sendiri. Namun kebutuhan mengalahkan perasaan. Ia menekan tombol terima. Motor matic yang ia kendarai melaju pelan meninggalkan gang kos. Angin pagi menerpa wajahnya, namun yang terasa justru dingin di dada. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi bayangan masa lalu. Pertengkaran kecil, diam panjang. Punggung Mira yang pergi tanpa menoleh. Raka tidak tahu bahwa pesanan itu bukan kebetulan. Ia juga tidak tahu bahwa pagi itu hidupnya akan kembali diuji dengan cara yang jauh lebih kejam dari sebelumnya. Saat ia sampai di alamat tujuan, sebuah rumah besar berdiri megah di depannya. Pagar besi hitam, kamera di sudut tembok, dan mobil mahal terparkir rapi. Raka turun dari motor dengan langkah ragu. Jaket hijaunya terasa semakin lusuh di tempat semewah itu. Pintu rumah terbuka. Mira berdiri di sana. Penampilannya berbeda, jauh dari terakhir kali Raka melihatnya. Rambutnya terawat, pakaiannya rapi, wajahnya bersih tanpa beban. Senyum tipis terukir di bibirnya, namun bukan senyum hangat. Itu senyum yang membuat dada Raka makin sesak. Tanpa ia sadari, langkah kecil itu telah membawanya tepat ke awal kehancuran yang lebih dalam. Dan semuanya baru saja dimulai. Raka berdiri kaku di depan pintu rumah itu. Tangannya menggenggam kotak makanan dengan hati-hati, seolah takut isinya tumpah. Ia menunduk sedikit, bukan karena takut, melainkan karena kebiasaan lama yang belum bisa ia hilangkan saat berada di hadapan Mira. Pesanan atas nama Mira. Suaranya pelan, nyaris tenggelam oleh dengung mesin motor yang masih menyala. Mira tidak langsung mengambil pesanan itu. Ia memandang Raka dari ujung kepala hingga ujung kaki. Jaket hijau yang warnanya pudar, celana yang sudah lama kehilangan bentuk, sepatu yang tak lagi hitam sempurna. Tatapan itu membuat Raka merasa telanjang di tempat yang asing. Masih kerja beginian. Kalimat itu keluar ringan, seperti angin, namun menghantam tepat di dada. Raka tersenyum tipis, senyum yang dipaksakan. Ia tidak menjawab. Baginya, diam adalah satu-satunya cara bertahan. Mira melangkah sedikit mendekat. Aroma parfum mahal tercium jelas. Raka refleks menarik napas pendek, bukan karena rindu, melainkan karena jarak itu terasa menyesakan. Masuk sebentar. Nada suara Mira datar, namun ada sesuatu di matanya yang sulit ditebak. Raka ragu. Saya di sini saja. Mira tertawa kecil, bukan tawa bahagia. Takut apa? Rumah ini bukan rumahmu lagi memang. Kalimat itu membuat Raka menelan ludah. Namun ia tetap melangkah masuk beberapa langkah, hanya sampai teras. Ia meletakkan kotak makanan di meja kecil dekat pintu. Saat itulah Mira bergerak lebih dekat. Terlalu dekat. Raka mundur refleks. Pesanannya sudah, saya pamit. Namun Mira tidak menjawab. Ia justru mengangkat suaranya. Cukup keras untuk didengar orang luar. Jangan pura-pura baik. Dari dulu kamu memang begitu. Raka terdiam. Ia tidak mengerti arah pembicaraan ini. Beberapa detik kemudian, suara langkah kaki terdengar dari dalam rumah. Seorang pria keluar. Seragam polisi melekat rapi di tubuhnya. Sepatu hitam mengkilap. Wajahnya tegas, sorot matanya tajam. Raka langsung tahu. Inilah pria yang kini ada di hidup Mira. Kenapa? Pria itu bertanya singkat. Mira berbalik cepat. Wajahnya berubah. Mata yang tadi dingin kini tampak berkaca. Suaranya mendadak gemetar. Dia ganggu aku. Kalimat itu membuat Raka membeku. Apa? Raka refleks mengangkat kepala. Saya cuma antar pesanan. Namun Mira tidak berhenti. Ia melangkah mendekat ke pria itu. Berdiri di sampingnya. Seolah mencari perlindungan.
Dia pegang-pegang aku. Berani banget dia. Udara seakan berhenti bergerak. Pria berseragam itu menatap Raka. Tatapan yang tidak memberi ruang penjelasan. Wajahnya memerah, rahangnya mengeras. "Kamu berani?" Raka menggeleng cepat. Tangannya gemetar. "Tidak, Pak. Demi Allah, saya cuma antar orderan." Namun penjelasan itu tidak pernah sampai. Tanpa aba-aba, pria itu melangkah cepat. Satu kaki terangkat, lalu menghantam tubuh Raka. Tendangan keras mengenai pinggangnya. Raka terjatuh ke aspal. Helm terlepas, kotak makanan terlempar, isinya berserakan di jalan sempit. Sakit menjalar, bukan hanya di tubuh, tapi juga di hati. Beberapa tetangga mulai keluar rumah. Ada yang menonton dari balik pagar. Ada yang pura-pura sibuk. Tidak ada yang mendekat. Raka berusaha bangkit. Tangannya bergetar menopang tubuh. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan. "Saya cuma nganter orderan, Pak." Suaranya pecah. "Saya cuma kerja." Namun pria itu justru melangkah mendekat lagi. Jarinya menunjuk wajah Raka yang tertunduk. "Tukang ojek kayak lo. Berani-beraninya deketin pacar gua." Mira berdiri di belakangnya, tersenyum tipis. Senyum yang dulu pernah Raka kenal, namun kini terasa asing dan kejam. Raka tidak tahu harus membela diri bagaimana. Di hadapannya bukan hanya mantan istri, tapi juga kekuasaan yang membungkam. Dan di gang sempit itu, di antara makanan tumpah dan tatapan orang-orang, Raka kembali belajar satu hal. Bahwa luka lama ternyata masih bisa berdarah lebih parah. Raka masih tergeletak di aspal ketika suara langkah kaki pria berseragam itu menjauh. Mira mengikuti di sampingnya, lengannya dikaitkan manja, seolah tidak pernah terjadi apapun. Tawa kecil mereka terdengar samar sebelum pintu rumah besar itu tertutup perlahan. Pintu itu menutup bukan hanya rumah, tetapi juga harga diri Raka. Ia mencoba bangkit. Sakit di pinggang membuat napasnya tersengal. Tangannya gemetar saat meraih helm yang tergeletak beberapa langkah darinya. Kotak makanan yang tadi ia bawa kini hancur. Wadah styrofoam terbuka. Nasi berserakan di aspal. Kuah merembes seperti noda yang tak bisa dihapus. Beberapa pasang mata menatapnya. Ada rasa kasihan, tapi lebih banyak rasa ingin tahu. Tidak satu pun yang mendekat. Raka tidak menyalahkan mereka. Di hadapan seragam dan kemarahan, semua orang memilih diam. Ia duduk perlahan di pinggir gang. Jaket hijaunya kotor, lututnya perih. Namun rasa sakit itu kalah jauh dibanding perasaan dipermalukan. Di benaknya terlintas kenangan lama. Dulu, Mira sering mengeluh soal rumah mereka yang kecil, tentang cat dinding yang mengelupas, tentang tetangga yang terlalu dekat. Ia selalu berkata bahwa suatu hari mereka akan tinggal di rumah besar, rumah seperti ini. Raka dulu mengangguk. Ia bekerja keras, lembur, mengorbankan banyak hal. Namun ternyata mimpi itu tidak pernah menunggunya. Mira memilih jalan pintas, jalan yang tidak melibatkan kesabaran. Kini Raka duduk di depan rumah impian itu, bukan sebagai pemilik, bukan sebagai tamu, melainkan sebagai tukang ojek yang dianggap hina. Ia berdiri perlahan, mengumpulkan sisa makanan dengan tangan gemetar, bukan karena harus, melainkan karena tidak ingin meninggalkan kekacauan. Ia memasukkan kembali styrofoam yang rusak ke dalam tas. Tangannya kotor, bajunya semakin lusuh. Saat itu, jendela rumah terbuka sedikit. Mira mengintip dari balik tirai. Tatapan mereka bertemu sesaat. Tidak ada rasa bersalah di wajahnya. Yang ada justru senyum kecil, puas, seolah baru saja memenangkan sesuatu. Raka memalingkan wajah. Ia menyalakan motor. Suaranya serak dan berat. Mesin tua itu bergetar pelan. Raka melaju meninggalkan gang sempit dengan tubuh yang masih sakit dan hati yang remuk. Sepanjang jalan, air matanya terus mengalir. Ia tidak peduli siapa yang melihat. Helm menutupi sebagian wajahnya, tapi tidak bisa menutupi rasa hancur di dadanya. Setibanya di kos, Raka mematikan motor dan duduk lama tanpa bergerak. Jaket ia lepas. Tangannya menekan pinggang yang nyeri.
Ia menatap langit-langit kamar yang retak. Malam itu, Raka tidak menyalakan ponsel, tidak menerima order, tidak makan. Ia hanya duduk dalam diam, bukan karena ia menyerah, melainkan karena di titik itu, sesuatu di dalam dirinya mulai berubah. Di antara rasa sakit dan air mata, muncul satu tekad kecil. Tekad untuk tidak terus diinjak. Tekad untuk membuktikan bahwa kebenaran tidak selamanya kalah oleh suara paling keras. Namun Raka belum tahu bagaimana caranya. Ia hanya tahu satu hal. Hari itu, di depan rumah mewah itu, bukan akhir dari segalanya. Itu adalah awal dari perjalanan yang akan mengubah hidup banyak orang. Pagi berikutnya, Raka bangun dengan tubuh yang masih nyeri. Setiap gerakan kecil terasa seperti mengingatkan ulang kejadian kemarin. Ia duduk perlahan, menarik napas dalam, lalu memijat pinggangnya yang memar. Cermin kecil di sudut kamar memantulkan wajah pucat dengan mata sembab. Raka menatap dirinya sendiri cukup lama, seolah mencari sisa keberanian yang tersisa. Ponselnya bergetar, bukan order. Sebuah pesan dari sesama driver. Pesan singkat tanpa basa-basi. Isinya membuat dada Raka kembali mengeras. Ada kabar tentang dirinya. Cerita di gang itu menyebar cepat. Versinya bukan tentang pesanan makanan atau tuduhan tanpa bukti. Versinya tentang seorang tukang ojek yang berani kurang ajar pada seorang wanita, lalu diperingatkan pacarnya yang polisi. Fitnah itu beredar rapi, dibungkus kata-kata yang membuat Raka tampak sebagai pelaku. Raka menutup mata. Ia tahu bagaimana cerita semacam itu bekerja. Sekali terlanjur beredar, kebenaran sering kalah cepat. Ia tetap bekerja hari itu. Bukan karena kuat, tetapi karena ia tidak punya pilihan. Jalanan menyambutnya dengan hiruk-pikuk biasa. Namun di beberapa titik, ia merasakan tatapan berbeda. Ada yang berbisik, ada yang memandang lebih lama. Raka memilih menunduk dan fokus ke jalan. Menjelang siang, ia berhenti di warung kecil untuk minum. Televisi tua di pojok menyiarkan berita lokal. Tidak ada namanya disebut. Tidak ada wajahnya ditampilkan. Namun ada potongan kabar tentang razia kecil, tentang pungutan yang katanya meresahkan. Raka memperhatikan tanpa suara. Di benaknya, potongan-potongan kejadian mulai tersusun. Bukan karena ia cerdas luar biasa, melainkan karena ia terlalu sering mendengar cerita di jalan. Tentang tarif SIM yang tidak masuk akal, tentang orang-orang yang diminta bayar agar urusannya lancar, tentang oknum yang kebal karena seragam. Raka meneguk minumnya pelan. Ia teringat wajah polisi kemarin. Tatapan marah tanpa dengar penjelasan. Ancaman yang dilontarkan tanpa ragu. Ada keyakinan berlebih di sana. Keyakinan orang yang merasa aman. Sore hari, Raka menerima pesan lain. Kali ini dari nomor tak dikenal. Isinya singkat, kasar, penuh ancaman. Raka membacanya sekali, lalu menghapus. Tangannya gemetar, namun ia memaksa diri tetap tenang. Malam itu, di kamar kos yang sunyi, Raka duduk menatap ponselnya. Ia membuka kembali aplikasi perekam suara. Ia teringat beberapa percakapan lama. Beberapa rekaman yang dulu ia simpan tanpa tujuan jelas. Percakapan orang-orang yang mengeluh. Cerita-cerita kecil yang terdengar sepele, namun berulang. Ia tidak langsung bertindak. Ia tidak membuat rencana besar. Ia hanya mulai mendengarkan lebih saksama. Mencatat. Mengingat. Di sisi lain kota, Mira berdiri di depan cermin besar kamarnya. Ia merapikan rambut, tersenyum puas. Baginya, semua sudah selesai. Raka sudah diinjak. Ardi berdiri di sisinya. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun senyum itu menyimpan kelengahan. Karena fitnah yang dilontarkan dengan senyum seringkali meninggalkan jejak. Dan jejak itu, cepat atau lambat, akan ditemukan oleh orang yang paling tidak dianggap berbahaya. Di malam yang sunyi itu, Raka menatap langit-langit kamarnya sekali lagi. Ia menutup mata, bukan untuk tidur, melainkan untuk menenangkan diri. Sesuatu sedang bergerak. Pelan, senyap, dan tidak bisa dihentikan. Sore itu, hujan turun rintik-rintik.
Jalanan basah memantulkan cahaya lampu kendaraan yang berlalu lalang. Raka memarkir motornya di pinggir jalan setelah menyelesaikan satu order terakhir. Tubuhnya lelah, namun pikirannya jauh lebih letih. Ia membuka helm perlahan, membiarkan udara dingin menyentuh wajahnya. Belum sempat ia menyalakan rokok yang sudah lama tak ia hisap. Sebuah mobil berhenti tak jauh darinya. Pintu terbuka. 2 orang berseragam turun dengan langkah cepat. Raka langsung mengenali seragam itu. Dadanya berdegup kencang. Saudara Raka. Nada suara itu dingin, formal, tanpa sapaan ramah. Raka berdiri. Tangannya refleks memegang helm. Iya pak, kami mau tanya sebentar. Bukan permintaan, lebih mirip perintah. Raka mengangguk. Ia tahu, menolak hanya akan memperburuk keadaan. Mereka berdiri di bawah atap toko yang sudah tutup. Hujan makin rapat, seolah ikut menekan suasana. Kemarin saudara ke rumah seseorang. Terjadi keributan. Raka menunduk sebentar, lalu mengangkat wajah. Saya cuma antar pesanan. Salah satu dari mereka mencatat sesuatu. Yang lain menatapnya lama, seolah mencari celah. Kami dapat laporan. Nada bicara saudara tidak sopan. Ada dugaan perbuatan tidak pantas. Kata dugaan itu melayang berat di udara. Raka menggeleng pelan. Tidak benar pak. Tidak ada pertanyaan lanjutan. Tidak ada permintaan kronologi. Tidak ada usaha mendengar. Mereka hanya menyampaikan. Seolah keputusan sudah diambil sebelum Raka membuka mulut. Untuk sementara. Saudara jaga sikap. Kalau ada panggilan, datang. Mereka pergi begitu saja. Tanpa penjelasan lebih. Tanpa empati. Raka berdiri di tempat yang sama cukup lama. Hujan membasahi jaket hijaunya. Ia tidak bergerak. Bukan karena takut. Melainkan karena hatinya seperti ditekan benda berat yang tak terlihat. Di perjalanan pulang, pikirannya berputar. Ia sadar, cerita yang disusun Mira tidak berhenti di gang sempit itu. Cerita itu dibawa ke tempat yang lebih tinggi. Ke ruang-ruang yang tak bisa ia jangkau dengan mudah. Malam itu, Raka tidak langsung tidur. Ia duduk di lantai kos, membuka kembali ponselnya. Ia memutar satu rekaman lama. Suara seseorang mengeluh tentang biaya yang diminta, agar urusan SIM cepat selesai. Rekaman lain menyusul. Pola yang sama. Cerita yang berulang. Raka mulai menyadari sesuatu. Bukan kebetulan polisi itu bertindak sewenang-wenang. Bukan kebetulan ia merasa begitu kebal. Ada sistem yang melindungi. Ada kebiasaan yang dianggap wajar. Dan ia, tukang ojek yang dianggap remeh, justru berada di posisi paling dekat dengan cerita-cerita kecil itu. Di sisi lain kota, Mira menerima pesan singkat. Ardi menyuruhnya tenang. Semua sudah diurus. Tidak akan ada masalah. Mira tersenyum lega. Ia mengelus perutnya tanpa sadar, lalu berhenti. Ada perasaan asing yang tiba-tiba menyelip. Namun ia mengusirnya cepat. Raka mematikan ponsel. Ia menatap kamar kosnya yang sempit. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia tidak merasa sepenuhnya sendirian. Ia belum tahu kemana langkah ini akan membawanya. Namun satu hal mulai jelas. Jika kebenaran ingin muncul, ia tidak akan datang dengan teriakan. Ia akan datang melalui kesabaran, bukti, dan waktu. Dan waktu sudah mulai berjalan. Malam itu, ingatan tentang tendangan itu kembali menghantam Raka seperti kilatan petir. Ia terbangun dengan napas tersengal, keringat dingin membasahi pelipis. Suara hujan di luar kos masih turun pelan, namun di kepalanya, suara benturan itu terdengar jelas. Sepatu hitam mengkilap. Aspal dingin. Tatapan orang-orang yang memilih diam. Raka duduk lama di tepi ranjang. Ia meneguk air putih yang sudah dingin, berusaha menenangkan jantungnya yang berdegup cepat. Ia tahu, luka itu bukan hanya soal fisik. Ada rasa diinjak, rasa dipatahkan, rasa dianggap tidak layak bicara. Pagi harinya, ia kembali menarik jaket hijau itu. Warnanya masih sama. Pudar, namun kini terasa lebih berat.
Ia menyalakan aplikasi dan menerima order pertama tanpa melihat tujuan. Motor melaju pelan menyusuri gang-gang sempit yang serupa dengan tempat ia jatuh. Di sebuah persimpangan kecil, Raka berhenti. Seorang ibu paruh baya menyapanya ramah. Raka mengangguk sopan. Senyum kecil itu terasa seperti napas segar di antara hari-hari yang pengap. Ia menyadari, tidak semua orang memandangnya rendah. Tidak semua mata memihak pada seragam. Siang menjelang, Raka menerima panggilan dari nomor tak dikenal. Ia ragu sejenak, lalu menjawab. Suara di seberang tenang, memperkenalkan diri sebagai seorang jurnalis lokal. Ia mendengar cerita dari warga tentang kejadian di gang sempit itu. Ia ingin mendengar versi Raka. Raka tidak langsung bercerita panjang. Ia hanya mengatakan bahwa ia bekerja, mengantar pesanan, dan pulang dengan luka. Tidak ada tambahan. Tidak ada tuduhan. Namun kejujuran itu terdengar kuat. Kalau suatu hari kamu mau bicara, hubungi saya. Panggilan terputus. Raka menyimpan nomor itu. Ia tidak tahu apakah ia akan menggunakannya. Namun keberadaan pilihan itu sendiri sudah memberi sedikit ruang bernapas. Sore hari, ia duduk di warung kopi kecil dekat kos. Beberapa driver lain berkumpul. Obrolan ringan berubah serius ketika topik SIM dan biaya tambahan muncul. Cerita satu disambung cerita lain. Raka mendengarkan lebih banyak dari biasanya. Ia tidak menyela, ia hanya mengingat. Malamnya, Raka menuliskan semuanya di catatan ponsel. Nama tempat, waktu, jumlah. Ia menuliskannya pelan, rapi, seperti seseorang yang sedang menyusun kepingan puzzle. Setiap potongan kecil terasa berarti. Di rumah besar itu, Mira berdiri di balkon. Lampu kota berkilau di kejauhan. Ardi belum pulang. Pesan-pesannya mulai jarang dibalas. Mira menghela napas, mencoba menepis rasa cemas yang datang tanpa diundang. Ia meyakinkan diri bahwa semuanya baik-baik saja. Namun malam semakin sunyi. Dan sunyi seringkali membuat kebohongan terdengar lebih keras. Raka mematikan lampu kosnya. Ia berbaring, menatap gelap. Kali ini, ingatan tentang tendangan itu tidak lagi membuatnya gemetar. Ia merasakannya sebagai pengingat. Bahwa di gang sempit itu, ia pernah jatuh. Dan dari jatuh itulah, langkah-langkah baru mulai terbentuk. Perjalanan ini belum mencapai puncaknya, namun arahannya sudah jelas. Pagi itu, Raka berhenti di bawah pohon besar dekat terminal kecil. Ia mematikan mesin motor dan menurunkan standar dengan gerakan pelan. Udara masih lembab sisa hujan semalam. Jalanan mulai ramai, namun hatinya terasa kosong. Ia membuka helm dan mengusap wajahnya. Tangannya bergetar tanpa ia sadari. Air mata jatuh begitu saja, tanpa suara. Bukan karena lemah, melainkan karena beban yang terlalu lama dipendam akhirnya mencari jalan keluar. Raka menangis sendirian. Tangis itu bukan hanya tentang tendangan, bukan hanya tentang fitnah. Tangis itu tentang kegagalan menjadi suami, tentang harga diri yang dirampas di depan umum, tentang kejujuran yang tidak diberi ruang untuk bicara. Ia teringat kata-kata polisi itu. Ancaman yang diucapkan sambil menunjuk wajahnya. Nada yakin yang lahir dari kekuasaan. Raka mengepalkan tangan, lalu melepaskannya perlahan. Ia tidak ingin marah. Ia hanya ingin adil. Seorang bapak tua yang duduk tak jauh darinya memperhatikan. Tidak mendekat, tidak bertanya. Hanya mengangguk kecil, seolah memahami tanpa perlu penjelasan. Isyarat sederhana itu membuat dada Raka terasa sedikit lebih ringan. Setelah cukup lama, Raka menarik napas panjang dan mengenakan kembali helmnya. Ia menyalakan motor. Suara mesin itu seperti irama yang menenangkan. Ia kembali ke jalan, kembali bekerja, seolah tidak terjadi apa-apa. Siang itu, Raka menerima order ke sebuah kantor kecil. Saat menunggu penumpang, ia mendengar percakapan dua orang pegawai di dekatnya. Tentang biaya tambahan yang diminta seseorang berseragam agar urusan mereka lancar. Tentang ketakutan menolak. Tentang pasrah. Raka tidak ikut bicara. Ia hanya mengingat wajah mereka. Nada suara mereka. Waktu dan tempatnya.
Setiap detail terasa penting. Sore menjelang, ponselnya bergetar. Pesan dari jurnalis itu masuk. Menanyakan kabar. Raka membalas singkat. Ia baik-baik saja. Belum ada yang ingin ia ceritakan. Belum. Di rumah besar, Mira duduk di ruang tamu sendirian. Televisi menyala tanpa ia tonton. Tangannya memegang ponsel, namun layar tetap gelap. Ardi belum menghubungi sejak pagi. Mira menghela napas panjang. Rasa percaya diri yang dulu memenuhi dirinya mulai retak pelan. Malam itu, Raka kembali ke kos. Ia mandi lama, membiarkan air mengalir di punggungnya yang masih nyeri. Setelah itu, ia duduk di lantai, membuka catatan di ponselnya, dan menambahkan satu nama lagi. Satu cerita lagi. Tangisnya pagi tadi tidak membuatnya mundur. Justru sebaliknya. Tangis itu menguatkannya. Karena di balik air mata seorang tukang ojek, ada tekad yang mulai tumbuh. Tekad yang tidak berisik, tidak mengancam, namun cukup kuat untuk bertahan sampai kebenaran menemukan jalannya sendiri. Waktu berjalan tanpa memberi tanda. 2 bulan berlalu seperti air yang mengalir pelan, namun tak bisa dihentikan. Raka menjalani hari-harinya dalam ritme yang sama. Bangun pagi, bekerja, pulang malam. Tidak ada perubahan mencolok di luar. Namun di dalam dirinya, sesuatu terus bergerak. Ia tidak lagi bereaksi pada bisik-bisik. Tidak menoleh saat ada tatapan sinis. Ia memilih diam. Bukan diam yang kosong, melainkan diam yang penuh perhitungan. Setiap cerita yang ia dengar, setiap keluhan yang mampir di telinganya, ia simpan rapi. Ia mencatat tanpa terburu-buru. Ia menyusun tanpa emosi berlebihan. Di kos sempit itu, Raka menjadikan lantai sebagai meja kerja. Ponsel, buku catatan kecil, dan pulpen menjadi teman malamnya. Ia menuliskan tanggal, lokasi, dan potongan cerita. Tidak ada nama besar, tidak ada tuduhan langsung. Hanya fakta-fakta kecil yang berulang dengan pola yang sama. Sesekali rasa ragu muncul. Siapa dirinya hingga berani mencatat hal-hal seperti ini? Ia hanya tukang ojek, tidak punya kuasa, tidak punya perlindungan. Namun setiap kali ragu datang, ingatan tentang gang sempit itu muncul kembali. Tentang jatuhnya tubuhnya. Tentang ancaman yang dilontarkan tanpa dengar kebenaran. Raka memilih melanjutkan. Di sisi lain, hidup Mira mulai goyah. Ardi semakin jarang datang. Pesan-pesannya singkat, nada suaranya berubah. Senyum yang dulu mudah muncul kini sering tertahan. Mira mencoba menenangkan diri dengan belanja dan perawatan, namun kegelisahan tetap mengikuti kemanapun ia pergi. Suatu malam, Mira menunggu hingga larut. Pintu tidak terbuka. Telepon tidak berdering. Ia duduk di tepi ranjang, memegang perutnya yang mulai terasa berbeda. Rasa takut menyusup pelan, namun ia mengusirnya dengan keyakinan bahwa semuanya akan baik-baik saja. Raka tidak tahu tentang itu. Ia tidak ingin tahu. Fokusnya tetap pada apa yang bisa ia lakukan. Suatu sore, ia kembali bertemu jurnalis itu di sebuah kedai kopi kecil. Mereka duduk berhadapan tanpa banyak kata. Raka menyerahkan salinan catatannya. Tidak semuanya, hanya sebagian kecil. Jurnalis itu membaca dengan serius. Tidak terkejut, tidak tersenyum. Ia hanya mengangguk pelan. Ini cukup. 2 kata itu membuat dada Raka bergetar. Bukan karena senang, melainkan karena akhirnya ia tahu bahwa diamnya tidak sia-sia. Malam itu, Raka pulang dengan langkah lebih ringan. Ia masih tinggal di kos sempit, masih mengendarai motornya. Namun kini ia berjalan dengan arah. 2 bulan dalam diam dan luka telah membentuknya menjadi seseorang yang lebih tenang, lebih sabar, lebih siap. Dan di balik kesunyian itu, badai sedang disiapkan. Perubahan tidak datang dengan suara keras. Ia datang pelan, nyaris tak terasa. Raka menyadarinya dari hal-hal kecil. Pesan singkat yang masuk dari nomor tak dikenal, menanyakan apakah ia benar-benar memiliki catatan tentang pungutan itu. Tatapan jurnalis yang kini lebih sering menghubunginya, bukan lagi sekadar menanyakan kabar, melainkan meminta klarifikasi waktu dan tempat. Raka tetap berhati-hati. Ia tidak ingin tergesa.
Ia memilih memastikan setiap detail. Jika ada yang ia ragukan, ia menandainya. Jika ada cerita yang tidak cocok, ia simpan tanpa digunakan. Ia belajar membedakan antara keluhan dan bukti. Suatu sore, Raka menerima order dari seorang pria paruh baya. Selama perjalanan, pria itu bercerita tanpa diminta tentang proses pembuatan SIM anaknya yang dipersulit, tentang uang tambahan yang diminta agar cepat selesai, tentang nama seorang polisi yang disebut-sebut sebagai penghubung. Raka mendengarkan. Saat nama itu disebut, tangannya sedikit mengencang di setang motor. Nama itu sama dengan yang ada di catatannya. Setelah menurunkan penumpang, Raka berhenti di pinggir jalan. Ia menuliskan satu baris tambahan di catatan ponselnya. Tanggal, waktu, nama. Polanya semakin jelas. Di kantor kecil tempat jurnalis itu bekerja, suasana mulai berubah. Ada rapat tertutup. Ada dokumen yang diperiksa ulang. Cerita yang tadinya tampak kecil kini mulai membentuk rangkaian yang tak bisa diabaikan. Raka tidak hadir di sana. Ia hanya menerima kabar singkat bahwa laporannya sedang ditelusuri lebih jauh. Mira merasakan kegelisahan yang sama, meski ia tidak tahu sumbernya. Ia membaca berita singkat tentang razia internal kepolisian, tentang pemeriksaan mendadak, tentang penertiban pungli. Jantungnya berdebar tanpa alasan yang jelas. Ia mencoba menghubungi Ardi, namun panggilannya tidak dijawab. Malam itu, Mira duduk di ruang tamu yang luas namun terasa dingin. Ia memeluk bantal, menatap layar ponsel yang gelap. Untuk pertama kalinya, ia merasa sendirian di rumah sebesar itu. Raka, di kos sempitnya, justru merasa lebih tenang dari biasanya. Ia tahu apa yang ia lakukan tidak akan langsung menjatuhkan siapapun. Namun jejak itu sudah terlihat. Dan sekali terlihat, jejak tidak bisa dihapus begitu saja. Ia mematikan lampu dan berbaring. Suara motor di luar terdengar jauh. Hujan kembali turun pelan. Raka menutup mata dengan perasaan yang berbeda. Bukan lega, bukan puas, melainkan kesiapan untuk menghadapi apapun yang akan datang berikutnya. Pagi itu, Raka terbangun oleh getaran ponsel yang diletakkan di samping bantal. Layarnya menampilkan pesan singkat dari jurnalis yang selama ini menjadi penghubungnya. Tidak panjang, tidak berlebihan. Hanya satu kalimat yang membuat Raka terdiam cukup lama. Beberapa bukti sudah cocok. Raka duduk di tepi ranjang. Udara pagi masuk dari jendela kecil kosnya, membawa bau tanah basah. Ia membaca pesan itu sekali lagi, memastikan tidak salah paham. Jantungnya berdegup lebih cepat, namun wajahnya tetap tenang. 2 bulan dalam diam telah melatihnya untuk tidak bereaksi berlebihan. Hari itu, ia tetap bekerja seperti biasa. Menerima order, mengantar penumpang, menunggu di pinggir jalan. Tidak ada yang berubah di permukaan. Namun di balik rutinitas itu, proses besar sedang berjalan tanpa ia lihat. Di sebuah ruangan tertutup, berkas-berkas disusun rapi. Rekaman suara dibandingkan. Waktu dicocokkan. Nama-nama yang sama muncul berulang. Tidak lagi berdiri sendiri. Tidak lagi bisa disebut kebetulan. Semuanya mengarah pada satu jalur yang jelas. Sore hari, Raka mendapat panggilan untuk bertemu. Tempatnya sederhana. Sebuah kantor kecil dengan dinding penuh map dan tumpukan kertas. Jurnalis itu menyambutnya dengan wajah serius. Di sana juga hadir seorang pria lain, lebih tua, dengan sikap tenang dan mata yang tajam. Ia diperkenalkan sebagai pengacara yang membantu menelaah data. Raka tidak banyak bicara. Ia hanya menjawab jika ditanya. Ia menyerahkan ponsel lamanya yang berisi rekaman asli. Tangannya sedikit gemetar saat meletakkannya di meja, namun ia tidak menariknya kembali. Ini cukup kuat. Ucapan itu keluar pelan dari pria tua itu. Raka menunduk. Napasnya terasa berat, bukan karena takut, melainkan karena menyadari bahwa jalan ini sudah terlalu jauh untuk mundur. Di sisi lain kota, Ardi mulai merasakan tekanan. Panggilan dari atasan datang lebih sering. Pertanyaan yang dulu tidak pernah diajukan kini muncul satu persatu.
Wajahnya yang biasanya tenang mulai terlihat tegang. Ia menjadi mudah marah, mudah tersinggung. Mira melihat perubahan itu. Ia mencoba bertanya, namun Ardi hanya menjawab singkat. Ia bilang semuanya aman. Ia bilang tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Namun suaranya tidak lagi meyakinkan. Malam itu, Raka pulang ke kos dengan langkah pelan. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding. Untuk pertama kalinya, ia merasa bahwa kebenaran benar-benar punya bentuk. Bukan lagi sekadar harapan, bukan lagi sekadar catatan. Ia menutup mata dan menarik napas panjang. Ingatannya kembali pada gang sempit itu, pada tendangan yang menjatuhkannya, pada kata-kata yang merendahkan. Kini, bukti-bukti itu berdiri sendiri. Tidak peduli siapa yang mengumpulkannya. Tidak peduli siapa yang dulu dianggap tidak berarti. Dan ketika bukti sudah berbicara, tidak ada ancaman yang bisa membungkamnya. Hari-hari Mira berubah menjadi penantian yang panjang. Pagi datang tanpa semangat. Malam berlalu tanpa pelukan. Rumah besar yang dulu membuatnya merasa menang, kini terasa seperti ruang kosong yang bergema. Ardi jarang pulang. Jika datang, wajahnya tegang dan pembicaraannya singkat. Teleponnya sering bergetar, namun bukan pesan untuk Mira. Suatu sore, Mira menunggu di ruang tamu dengan lampu sengaja dibiarkan menyala. Ia ingin memastikan Ardi melihatnya saat masuk. Ia ingin bicara, namun pintu tidak terbuka hingga larut. Ketika akhirnya terbuka, Ardi hanya berdiri sebentar, mengambil tas kecil, lalu kembali melangkah keluar. Aku harus urus sesuatu. Nada suaranya dingin. Tidak ada tatapan. Tidak ada janji. Mira berdiri terpaku. Kata-kata itu tidak memberi ruang untuk bertanya. Ia memegang perutnya tanpa sadar. Ada rasa nyeri kecil yang membuatnya duduk perlahan. Untuk pertama kalinya, ia merasa takut pada masa depan yang belum tiba. Keesokan harinya, Mira mencoba menghubungi Ardi berkali-kali. Tidak ada jawaban. Pesan-pesannya hanya terbaca. Ia mulai mendengar bisik-bisik tentang pemeriksaan, tentang oknum, tentang razia internal. Setiap kata terasa seperti jarum kecil menusuk pikirannya. Mira keluar rumah untuk pertama kalinya setelah beberapa hari. Di minimarket, 2 orang wanita berbisik sambil melirik ke arahnya. Ia pura-pura tidak mendengar. Namun di dalam mobil, tangannya bergetar saat memegang setir. Senyum yang dulu mudah ia pakai kini terasa berat. Di kos sempit, Raka menjalani hari dengan tenang. Ia tetap bekerja, tetap sederhana. Tidak ada rasa ingin tahu tentang kabar Mira. Ia fokus pada proses yang berjalan. Jurnalis itu memberi kabar bahwa langkah berikutnya sedang disiapkan. Tidak lama lagi, semuanya akan terbuka. Malam itu, Mira duduk sendirian di kamar. Ia membuka laci dan mengeluarkan barang-barang lama. Foto-foto, perhiasan, dan catatan kecil yang dulu ia simpan. Di antara tumpukan itu, ada satu foto lama. Dirinya dan Raka. Wajah mereka sederhana. Tersenyum tanpa beban. Mira menatap foto itu lama. Tangannya gemetar. Air mata jatuh perlahan. Ia teringat hari-hari saat hidup belum dipenuhi ambisi dan perbandingan. Saat pulang ke rumah kecil terasa cukup. Teleponnya bergetar. Satu pesan masuk. Dari Ardi. Aku tidak bisa lanjut. Aku harus jaga diri sendiri. Tidak ada penjelasan lain. Mira menutup mata. Dunia yang ia bangun runtuh tanpa suara. Tidak ada teriakan. Tidak ada drama. Hanya sunyi yang menelan segalanya. Di luar, malam berjalan seperti biasa. Dan di balik sunyi itu, roda takdir terus berputar, membawa masing-masing menuju akibat dari pilihan yang pernah mereka ambil. Pagi itu, suasana kota terasa berbeda. Tidak ada tanda yang jelas, namun udara seolah membawa kabar yang akan mengubah banyak hal. Raka merasakan getaran itu sejak ia keluar dari kos. Ponselnya terus bergetar. Pesan masuk silih berganti, sebagian dari driver lain, sebagian dari nomor yang tidak ia simpan. Raka tidak langsung membuka semuanya. Ia memilih menyelesaikan satu order lebih dulu. Menurunkan penumpang di sebuah ruko kecil,
lalu memarkir motor di pinggir jalan. Barulah ia membuka pesan satu persatu. Berita itu muncul hampir bersamaan. Seorang polisi muda ditangkap dalam operasi internal. Tuduhan pungutan liar dalam pengurusan SIM. Bukti rekaman dan laporan saksi menjadi dasar penindakan. Namanya disebut jelas. Wajahnya ditampilkan singkat. Raka menatap layar ponsel cukup lama. Wajah itu tidak asing. Sorot mata yang sama. Rahang yang mengeras saat marah. Seragam yang dulu membuat orang lain memilih diam. Ardi. Tangannya tidak gemetar. Tidak ada sorak kemenangan. Yang ada justru rasa hening yang aneh. Seperti saat badai akhirnya tiba, setelah lama hanya terdengar dari kejauhan. Di kantor kecil jurnalis itu, suasana sibuk sejak pagi. Telepon berdering tanpa henti. Berita menyebar cepat. Raka diminta datang siang itu. Saat ia tiba, beberapa orang berdiri menyambutnya dengan anggukan hormat. Tidak ada tepuk tangan, tidak ada pujian berlebihan. Hanya pengakuan diam-diam bahwa apa yang ia lakukan berarti. Prosesnya masih panjang. Kamu mungkin dipanggil sebagai saksi. Raka mengangguk. Ia sudah siap sejak lama. Di sisi lain kota, Mira duduk di ruang tamu rumah besarnya dengan televisi menyala. Berita itu terpampang jelas di layar. Wajah Ardi muncul sekali lagi sebelum berganti gambar gedung kepolisian. Mira menutup mulutnya dengan tangan. Napasnya terhenti sejenak. Kakinya melemas, membuatnya terduduk perlahan. Ia tidak menangis, tidak langsung. Matanya kosong. Semua suara seolah menjauh. Hanya satu kalimat yang berputar di kepalanya. Ia sendirian. Tetangga mulai berbisik. Pesan masuk bertubi-tubi. Sebagian menanyakan kabar. Sebagian hanya ingin tahu. Mira mematikan ponsel. Ia berjalan ke kamar, menutup pintu, dan duduk di tepi ranjang. Di luar, Raka kembali ke jalan. Ia menyalakan motor dan menerima order berikutnya. Tidak ada perubahan dalam hidupnya secara fisik. Jaket hijau itu masih sama. Motor tua itu masih setia. Namun langkahnya terasa lebih ringan. Bukan karena dendam terbalas, melainkan karena untuk pertama kalinya, kebenaran berdiri tanpa perlu dibela dengan suara keras. Dan kota itu menyaksikannya. Hari-hari setelah penangkapan itu berjalan cepat. Berita menyebar kemana-mana. Dari layar televisi di warung kecil, dari obrolan di pangkalan ojek, hingga pesan berantai di ponsel para driver. Nama Ardi disebut berulang. Bukan lagi sebagai polisi yang ditakuti, melainkan sebagai tersangka yang sedang diperiksa. Raka merasakan perubahan sikap orang-orang di sekitarnya. Tatapan yang dulu meremehkan kini berubah menjadi ragu. Beberapa driver yang dulu memilih diam mulai menyapanya lebih ramah. Ada yang menepuk bahunya pelan, ada pula yang hanya mengangguk penuh arti. Tidak ada kata selamat, tidak ada ucapan kemenangan. Namun rasa hormat itu terasa jelas. Suatu siang, Raka dipanggil untuk memberikan keterangan. Ruangan itu tidak besar, dindingnya polos. Suasananya tenang. Raka duduk dengan punggung tegak, menjawab setiap pertanyaan dengan jujur dan singkat. Ia tidak menambah, tidak mengurangi. Ia hanya menceritakan apa yang ia dengar dan simpan. Di hadapannya, beberapa wajah tertunduk. Bukan karena bersalah secara pribadi, melainkan karena menyadari bahwa sistem yang mereka jaga selama ini ternyata bocor dari celah yang tidak mereka perhitungkan. Raka keluar dari ruangan itu dengan langkah pelan. Tidak ada sorotan kamera. Tidak ada kerumunan. Ia kembali ke motornya dan menyalakan mesin seperti biasa. Hidupnya tidak berubah drastis, namun hatinya terasa lebih lapang. Di rumah besar itu, Mira menjalani hari-hari dalam sunyi. Ia jarang keluar. Tirai jendela lebih sering tertutup. Ponselnya jarang berbunyi. Jika berbunyi, isinya hanya kabar yang semakin menekan. Proses hukum berjalan. Nama Ardi disebut dalam banyak laporan. Setiap berita seperti mengikis sisa keyakinannya. Suatu sore, Mira berdiri di depan cermin. Wajahnya tampak lelah. Mata yang dulu penuh percaya diri, kini menyimpan ketakutan.
Ia memegang perutnya yang semakin jelas. Bayangan masa depan menghantui tanpa jawaban. Ia teringat gang sempit itu, terlintas wajah Raka yang terjatuh, tangis yang ia abaikan. Untuk pertama kalinya, rasa bersalah menyentuhnya tanpa perlawanan. Malam turun perlahan. Raka duduk di kos sempitnya, menatap dinding kusam. Ia tidak memikirkan Mira, tidak memikirkan Ardi. Ia hanya bersyukur karena satu fase telah terlewati. Bukan dengan kekerasan, bukan dengan balas dendam, melainkan dengan kesabaran. Dan kesabaran itu telah membuat banyak wajah yang dulu mendongak penuh kuasa, kini tertunduk dalam diam. Sore itu, Raka sedang duduk di atas motor di pinggir jalan, menunggu order berikutnya masuk. Matahari condong ke barat. Cahayanya lembut menembus sela-sela gedung. Ia menikmati jeda itu tanpa pikiran yang berat. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, dadanya terasa lapang. Ponselnya bergetar. Satu pesan masuk dari nomor tak dikenal. Raka membaca pelan. Isinya singkat, tanpa basa-basi. Mira ingin bertemu. Tidak ada penjelasan panjang. Tidak ada permintaan maaf tertulis. Hanya alamat sebuah taman kecil di tengah kota dan waktu menjelang maghrib. Raka menatap layar cukup lama. Ia tidak marah. Ia juga tidak merasa senang. Ada perasaan netral yang sulit dijelaskan. Setelah ragu sejenak, ia menerima order yang mengarah ke tempat itu. Seolah takdir sengaja menyatukan langkah mereka sekali lagi. Taman itu sepi. Beberapa bangku kayu kosong. Angin sore berembus pelan. Mira sudah duduk di sana saat Raka datang. Penampilannya jauh berbeda. Tidak ada pakaian mencolok. Tidak ada senyum percaya diri. Wajahnya pucat, matanya sembab. Mereka berdiri berhadapan tanpa kata. Mira yang lebih dulu menunduk. Aku salah. Suaranya pelan. Tidak dramatis. Tidak dibuat-buat. Raka mengangguk pelan. Ia tidak memotong. Ia membiarkan Mira bicara seperlunya. Tentang kesombongan. Tentang rasa takut. Tentang kesalahan yang ia sadari terlalu terlambat. Namun Raka tidak membalas dengan cerita panjang. Ia tidak mengungkit luka, tidak menagih penyesalan. Ia hanya berkata satu kalimat yang keluar tanpa rencana. Aku sudah memaafkan. Mira terisak, bahunya bergetar. Ia menutup wajahnya dengan tangan. Raka tetap berdiri di tempatnya. Tidak mendekat, tidak menjauh. Maaf itu tidak ia ucapkan untuk Mira. Ia mengucapkannya untuk dirinya sendiri. Beberapa menit kemudian, mereka berpisah tanpa janji apapun. Raka menyalakan motornya dan pergi. Tidak ada rasa kehilangan. Tidak ada rasa ingin kembali. Hanya satu perasaan tenang yang mengalir pelan. Maghrib turun. Lampu-lampu jalan menyala satu persatu. Raka melaju di antara kendaraan dengan wajah yang lebih ringan. Ia tahu, tidak semua luka perlu ditutup dengan pertemuan. Tidak semua penyesalan harus dibayar dengan balasan. Kadang, keadilan cukup datang dengan membuat seseorang berdiri tegak tanpa dendam di dadanya. Dan Raka telah sampai di titik itu. Pagi itu, Raka bangun lebih awal dari biasanya. Udara masih dingin, cahaya matahari belum sepenuhnya masuk ke kamar kosnya. Ia duduk di tepi ranjang besi, menatap jaket hijau yang tergantung rapi di dinding. Jaket itu masih sama, pudar, tidak berubah, namun maknanya kini berbeda. Raka mengenakannya dengan tenang. Ia keluar dari kos, menyalakan motor, dan melaju menyusuri jalan yang mulai ramai. Tidak ada beban di dadanya. Tidak ada rasa ingin membuktikan apapun. Ia bekerja seperti biasa, namun kali ini dengan kepala tegak. Di pangkalan kecil dekat pasar, beberapa driver menyapanya lebih dulu. Ada senyum tulus di wajah mereka. Ada rasa hormat yang tidak diucapkan. Raka membalas dengan anggukan sopan. Ia tidak membutuhkan pengakuan. Cukup mengetahui bahwa ia tidak lagi dipandang rendah. Hari itu, ia mengantar seorang penumpang tua yang banyak bercerita. Tentang hidup, tentang kesabaran, tentang bagaimana orang baik sering diuji, bukan untuk dijatuhkan, melainkan untuk dikuatkan. Raka mendengarkan sambil tersenyum kecil.
Kata-kata itu terasa seperti jawaban dari perjalanan panjangnya. Di tempat lain, Mira menjalani hidupnya dengan sederhana. Rumah besar itu tidak lagi terasa seperti istana. Ia belajar menerima, belajar menanggung pilihan, tanpa kebencian, tanpa menyalahkan siapapun, hanya menjalani hari dengan lebih jujur pada diri sendiri. Raka tidak kembali ke masa lalu. Ia tidak mencari pembenaran. Ia melangkah ke depan dengan langkah yang mantap. Sore menjelang, Raka berhenti di tepi jalan, mematikan mesin motor, dan menatap langit yang perlahan berubah warna. Ia menarik napas panjang. Di dalam hatinya ada rasa syukur yang tenang. Bukan karena musuhnya jatuh, bukan karena namanya dikenal, melainkan karena ia berhasil menjaga dirinya tetap utuh di tengah fitnah dan luka. Harga diri itu tidak datang dari seragam, harta, atau kekuasaan. Harga diri itu pulang ketika seseorang memilih jujur, sabar, dan berserah kepada Allah. Raka menyalakan kembali motornya dan melaju ke depan, dengan hidup yang sederhana, namun dengan hati yang utuh. Sahabat semuanya, ceritanya telah selesai. Terima kasih sudah menyimak cerita tadi hingga selesai. Semoga cerita tadi bisa memberikan banyak pelajaran kepada kita semua. Sebelum kami akhiri video ini, jika kalian berkenan dan menyukai cerita seperti ini, jangan lupa klik suka, tinggalkan komentar, bagikan cerita ini kepada sahabat kalian, dan pastikan subscribe channel Sudut Hikmah, agar kalian bisa selalu menonton cerita-cerita terbaru dan inspiratif dari channel kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.